Setiap kali kita dengar firman Tuhan di gereja, atau bahkan sejak sekolah minggu, kita selalu diceritakan tentang Daud melawan Goliat, dan kita selalu disuruh jadi Daud. Mari kita pikir ulang, apakah benar kita disuruh jadi Daud dalam cerita ini? Itu, kalahkan raksasamu, kita mungkin underdog, tapi Tuhan beserta kita. Kalahkan raksasa ketakutanmu atau depresimu. Nah, hari itu, waktu Daud datang ke TKP, tempat kejadian perkara, itu di lembah Ela, Goliat berpidato untuk ke-40 kalinya. Selama 40 hari, orang Israel dan orang Filistin berkemah berhadap-hadapan di lembah Ela, dan Goliat berpidato mengata-ngatai, mengolok-olok pasukan Israel. Dan Daud datang mendengar pidato ke-40. Nah, Goliat tuh ngomong gini, gak usah kita perang pasukan lawan pasukan. Kalian pilih satu orang aja sebagai perwakilan kalian, nanti lawan aku. Tentu saja dia pede, dia pasti bisa kalahkan siapapun yang jadi wakil orang Israel. Kalian bisa tebak gak, harusnya yang maju ke depan hari itu siapa? Ada seorang pria di Israel yang dari bahu ke atas lebih tinggi dari semua pria lain di Israel. Harusnya Raja Saul sendiri, tapi dia ketakutan di kemahnya. Nah, secara tidak sengaja Goliat ini mengemukakan satu konsep yang sebenarnya alkitabiah, yang akan berlaku sampai perjanjian baru. Yaitu sebenarnya kekristenan ini adalah sebuah sistem perwakilan. Saya ingin bacakan, dan dari ayat ini kita tahu bahwa Daud dalam cerita itu bukanlah kita. Kita itu adalah justru tentara Israel yang ketakutan di belakang Daud. Dan Daud dalam cerita ini adalah Kristus. Lihat Roma 5 ayat yang ke-19 dikatakan, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu siapa? Adam. Kemudian dikatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu siapa? Kristus. Jadi sebenarnya konsep dasar kekristenan adalah bukan kita disuruh berperang melawan musuh kita. Kristuslah yang berperang. Jadi oleh ketaatan Kristus, maka kita bisa menjadi orang benar. Nah, Daud hari itu maju mengalahkan Goliat. Jadi kita sama seperti pasukan Israel yang ketakutan hari itu. Dan tiba-tiba Daud datang sebagai solusi. Kemenangan Daud menjadi kemenangan seluruh Israel. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan seluruh kita orang yang percaya. Saya ingin buktikan lebih jauh lagi kenapa saya percaya bahwa Daud dalam cerita itu adalah Kristus. Biasanya guru sekolah minggu kita berhenti di momen di mana Goliatnya jatuh, kemudian sudah selesai peperangannya, ya kan? Tapi sebenarnya Alkitab bercerita setelah Goliat rubuh, Daud itu berlari ke arah Goliat, mencabut pedangnya Goliat sendiri, memancung kepalanya, mengangkat kepalanya, dan kemudian sangat menarik di 1 Samuel 17 ayat 54 dikatakan begini, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Luar biasa. Oleh sebab itu saya sering sebut Daud ini orang perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Kok dia bisa tahu dia bawa kepalanya Goliat ini ke Yerusalem? Yang saya percaya dia taruh itu di bawah sebuah bukit yang kemudian disebut Bukit Tengkorak, Golgota. Golgota itu adalah Goliat of God, Goliat dari God, yang kemudian Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit itu. Menggenapi satu nubuatan di Proto-Evangelium Kejadian 3 ayat 15 dikatakan benih perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu, dan ular itu akan memanggut tumit daripada Sang Mesias. Ular memanggut itu adalah cerita tentang penyalipan, penyiksaan. Tetapi Kristus, Sang Mesias, meremukkan kepala si iblis, dan terjadinya di Golgota. Jadi kepala Goliat ada di bawahnya pada saat Kristus disalibkan di atasnya. Jadi sebenarnya the giant slayer itu adalah Kristus. Nah, sekarang kita yang percaya Kristus, kita ada di dalam Dia. Sebab itu kita tadi ada ketakutan, ada depresi. Kita tidak disuruh mengalahkan sendiri, tapi kita disuruh percaya kepada Dia, dan Kristuslah yang mengalahkan kita punya ketakutan dan depresi. Sebab itu hari ini, itulah berita Injil yang sejati. Injil sejati bukan kita disuruh berperang, bukan kita disuruh striving, bukan kita disuruh perform, bukan kita disuruh taat dengan kekuatan kita, bukan kita disuruh kudus sendirian. Tidak, Dia yang kudus ada dalam kita, Dia yang taat ada dalam kita, Dia yang menang ada di dalam kita. Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam, malah lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh siapa? Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Inilah berita Injil yang indah. Oleh karena satu orang itu, oleh karena the greater David, yaitu Sang Mesias Kristus. Kristus is the greater David. Daud hanya melambangkan kehidupannya dia. Daud mendapatkan pewahyuan tentang karyanya di atas kayu salib. Dia ada di dalam kita. Kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kita menerima anugerah kebenaran. Kebenaran itu, righteousness, adalah gift, adalah hadiah bagi kita. Maka kita dikatakan akan berkuasa, will reign in light. Itulah kita. Berbahagialah kita tidak disuruh berperang melawan raksasa kita. Terimalah kemenangan yang telah dicapai oleh Kristus kita.